lalu mendapatkan amanah dari Pak Said memberikan fasilitas sekretariat atau kantor CKH di ruangan itu yang ada kursi-kursinya kayak kursi pengusaha-pengusaha besar. Mudah-mudahan orang-orang yang ngurus di CKH mudah-mudahan rezekinya juga akan besar. Mungkin saat ini simaan di sini bagian dari tasyakur bahwa CKH punya kantor baru pertama kali saya masuk di CKH ada kantornya. Biasanya kantornya di mana-mana semenjak ngurus program Sanesa ya kantornya ada di Bandung, ada di Sumedang, ada semua kantornya. Dimana ada mobil itu kantor CKH. Alhamdulillah untuk tahun ini mudah-mudahan dengan adanya amanah kantor ini teman-teman pengurus CKH punya inisiatif, punya program untuk bisa mengembangkan program-program melalui tempat yang ada ini. Pikiran-pikiran besarnya, ide-ide besarnya ditumpahkan di situ sehingga bisa bikin kemajuan organisasi yang ada di CKH khususnya Bandung NU. Karena sebenarnya CKH yang kita pegang ini menangani kegiatan yang ada di Kabupaten Cirebon. Kalau perjalanannya CKH itu CKH sudah pernah membentuk kepengurusan di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Cirebon, TAC CKH. Artinya sudah 100% sudah dilantik. Ini sebetulnya gerbong CKH untuk bisa bergerak bersama teman-teman yang ada di bawah yang tingkat kecamatan itu bisa sharing bersama, membahas program-program ketuhanan bersama mata rantainya. Alhamdulillah kegiatan di Kabupaten Cirebon ini setiap ahadnya simaan ini sebenarnya wadah ajang untuk kita terus bersama, bersilaturahmi bersama, bersharing bersama. Kemarin saya ngobrol dengan dia Lukman itu ternyata kegiatan simaan rutin ini kalau bisa teman-teman juga diberi kesempatan yang hadir ini, yang istiqomah ini diberi kesempatan untuk mengusulkan kegiatan untuk CKH untuk menyapa masyarakat bersama Al-Quran seperti apa. Mungkin ada teman-teman yang punya ide cemerlang bisa disampaikan di majelis ini atau di luar dengan pengurus. Ada temuan di lapangan atau usulan dari bawah itu juga bisa menjadi bahan untuk bergeraknya kegiatan CKH, kegiatan keorganisasian khususnya yang menangani Al-Qur'anan ini. Banyak di lingkungan kita yang masih tidak bisa baca Al-Qur'an. Bahkan banyak yang akan belajar Al-Qur'an yang usianya sudah di atas 40-an. Tapi mau kemana? Artinya kita kalau ada usulan seperti itu, ada temuan-temuan masyarakat yang membutuhkan pembelajaran Al-Quran atau apa saja berkaitan dengan Al-Quran, bisa wajib sebenarnya di Kabupaten Cirebon ini tidak kurang SDM-nya, tenaga pengajar Al-Quran tidak kurang. Maka teman-teman yang biasa hadir simak ini bisa memberikan warna masukan-masukannya ya.
sehingga ini menjadi bahan kita berusaha untuk jemput bola, kegiatan tidak menunggu bola. Kegiatan apa yang kita laksanakan dalam jangka pendek selama 3 bulan ke depan apa, setengah tahun kemudian apa, 1 tahun apa, 5 tahun ke depan apa yang harus kita programkan di hari ini melalui kepengurusan yang ada dari tingkat kabupaten sampai tingkat kecamatan. Kira-kira konsepnya sama, pergerakannya sama, istilahnya. Mudah-mudahan dengan adanya kantor ini bisa membuat kita lebih semangat lagi mengkonsepnya demi Al-Quran. Jadi yang sampaikan teman, ayo bareng-bareng kita bergerak untuk Al-Quran melalui ajang JKH ini, organisasi JKH ini, bukan berpikiran mendapat apa, tapi apa yang kita berikan untuk masyarakat luas, masyarakat bawah, apa yang kita berikan itu mestinya. Mudah-mudahan dengan adanya kantor bisa bersinergi dari kepengurusan yang ada dan dari teman-teman yang terus bersama JKH membuat ide-ide, membuat gerakan-gerakan yang sifatnya bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita yang menjemput. Nanti seperti apa? Nanti mungkin ada arahan organisasinya terus dari ketua JKH, pandangan-pandangan sehingga maka kalau pengen menangkap organisasi JKH ini kalau kita melihat barang-barang lain, programnya bisa kita baca, pergerakannya bisa kita baca. Kita juga mestinya harus bisa dibaca oleh orang lain bahwa kegiatan JKH itu bukan untuk JKH saja, bahwa JKH bisa bermanfaat untuk barang yang lain, untuk organisasi yang lain, untuk masyarakat banyak terkait dengan Al-Qurannya. Itu saja untuk mengawali, nanti sambil menunggu teman di ketua JKH Muhammad Khalid bisa memberikan arahan kepada teman-teman kita atau minimal punya gambaran supaya teman-teman yang ada ini bisa memberikan kontribusi pemikiran ya. Karena siapa tahu kata sahabat Ali radhiyallahu anhu, jangan melihat orangnya, tapi lihatlah apa yang disampaikan, apa yang dikatakan. Kalau itu bermanfaat bisa kita ambil ya, semua kalau kita tanya nilai orangnya memang kotor kan. Kalau punya pikiran bagus, sampaikannya bagus, ya patah sekarang kotor orang luar biasa. Tapi permasalahannya dia bakhil atau tidak dari informasi ini jadi bakhil tidak itu kan. Kalau bakhil ya kita nggak bisa pintar-pintar. Mudah-mudahan yang lain juga bisa bangga. Artinya ide apapun dari siapapun pemikiran kalau itu bermanfaat untuk organisasi JKH, bermanfaat untuk Tuhan kita lebih baik, kita ambil dari siapa saja. Jadi orang tapi dari apa yang disampaikan. Mudah-mudahan maka artinya kita membuka luas ide-ide dari teman-teman yang istiqomah semangat bersama ini istiahatnya, maka mengajak teman-teman yang lain juga bisa bekerja sama atau bisa menghidupkan kegiatan JKH, menginformasikan bahwa jika nanti punya program ini itu artinya ayo kita bareng-bareng nanti dikonsep oleh pengurus JKH di Kabupaten Cirebon dan bisa diturunkan ke PAC atau di syukur-syukur ada apa itu ranting. Memang itu belum ada. Kalau PAC itu kan macam-macam sudah ada. Di JKH itu ada banyak produk sebenarnya yang bisa kita tawarkan. Ada produk mengajar Quran, ada produk simaan, ada produk ilhamku, ada produk banyak kan. Kalau mengambil dari inisiatifnya kepannya Jerman, ada tajwid, banyak, ada qiraah sab'ah. Artinya itu bisa kita ambil dan kita bisa kembangkan ke masyarakat lebih luas. Kita sampaikan. Jadi kalau JKH
kasih. Jadi tugas-tugasnya untuk memberikan arahan pertama, mohon kepada teman-teman barangkali ada sumbang ide, pikiran, konsep atau apapun persilakan dan biar menjawab tadi langsung PR-nya Pak Jamal, maka kamu persilakan. Kan tugasnya kasih arahan, silakan Pak Jamal untuk memberikan masukan dan usulan. Maju-maju, doktoral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu sifatnya politik yang cinta. Iya, betul 9 berarti salahnya 1. Ada hal yang menarik di pengalaman tahun-tahun kemarin. Indramayu itu, pengalaman saya mengelola Indramayu itu sebenarnya meniru program dari Kabupaten Cirebon. Dibalik nggak? Iya. Bakal balik. Apa sih programnya kemudian ditiru dari Cirebon, yaitu program program semaan dan munajat adil. Semaan dan munajat adil. Cuma 2 program ini kemudian Macet. tidak berlanjut Macet. karena saya mengalami COVID. Sayangnya. Uangnya nyusup yang Cirebon. Karena ternyata untuk menggawangi sebuah program itu harus ada penggerak, harus ada orang yang geleman, murah-murah, kontrak-kontrak, provokator lah. Yang menarik di Munajat Quran yang saya makan sudah jalan. Yang menarik ada yang kedua yang Munajat Quran. Di tahun kemarin atau 2 tahun kemarin itu kami mengambil program yang bisa saya Cirebon, di copy paste di Indramayu, di matching. Salah satu matchingnya itu bekerja sama kebetulan waktu itu ngobrol bareng dengan ketua PCNU, akhirnya di matching ngobrol dengan ketua PCNU karena bersampingan dengan kantor hanya bersampingan dengan kantor muslimat, akhirnya ngobrol dengan muslimat karena lajis yang gaplek, akhirnya ngobrol dengan ketua lajis. Akhirnya ngobrol di beberapa lembaga termasuk lajis Fatayat, Muslimat, Ansor bukan. Jadi Fatayat, Muslimat, lajis itu PCNU itu tidak itu juga beberapa lembaga lah. LDNU untuk bekerjasama membuat namanya Munajat Quran. Nah, jadi Munajat Quran waktu Indramayu yang ambil dari Cirebon itu kemudian dikolaborasi oleh beberapa lembaga PCNU. Yang kemudian lumayan atmosfernya waktu Indramayu ya, atmosfernya sangat lumayan. Parane akeh pada jaluk, tapi yang ternyata di pengkol karena memang di masyarakat bawah itu anut ya oleh ketua. Jadi banyak yang menginginkan di masjid-masjid di kecamatan karena mengadakan munajat Quran. Dengan adanya itu, jadi muslimat gawe surat seluruh kecamatan yang ada di Jatibarang, seluruh muslimat akan peka, Fatayat pun peka, LBI pun peka, termasuk LWC pun peka. Jadi suratnya dari atas ke bawah, akhirnya tidak ada kerjasama itu. Nanti lagi bulan Desember, hari ini sebenarnya pengen berkelanjutan ya, pengen berkelanjutan, pengen ditiliki maning, pengen diikuti maning. Jadi pada prinsipnya yang kami konfirmasi di Cirebon itu sangat istimewa, Kalau saya berusul sih Munajat Quran itu dihidupkan kembali pakai
dihidupkan kembali dengan menggunakan kerjasama muslimat. Makanya lembaga-lembaga yang ada di NU, termasuk PCNU, enak kok PCNU, gak usah di PC tak dan JKH sebagai motor penggerak. Jadi enak artinya apa koordinasinya, akses Rewani, dan itu bisa masuk waktu di Indramayu ya. Cuman persoalannya itu, saya ngambil persoalannya motor penggerak transport kayak gitu aja. Anak telepon baik semua. Transport kayak gitu. Balik-balik. Transport kayak usul saya Bulatul Qur'ani kalau bisa dihidupkan kembali ya, dihidupkan kembali dengan bekerjasama dengan beberapa lembaga. Nggak apa-apa kalau bekerjasama dengan apa Persis ya. iya. Ditembak aja ditembak lah. PUI. Pengembangan. Rukun-rukun baik. PUI. Tapi ya pada ini juga melibatkan beberapa lembaga. Kalau Persis kalau itu sangat luar biasa. Cuman itu kalau sebelumnya Piyangan. Ya itu aja Pak Kepolik, usul secara pengalaman waktu di Indramayu pernah booming, pernah rame, yang kemudian program itu juga saya ambil dari Cirebon, Semaan gitu. Matur suwun Pak Irohim Kepolik, semoga saya usul dan Qur'ani bisa dihidupkan kembali dengan bekerjasama dengan berbagai elemen tadi itu, terutama partai muslimat. Disuani namun bisa makan ketua ya, karena nyuani muslimat partai disuani lumayan. Larang muslimat. Waduh lah, disuani diobroli enak, enak ibu-ibu bu. Nggih, nggih. Enak ibu-ibu, enak maksudnya ibu-ibu. Tawajuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kami yang terima kasih. Maka sebelum lagi untuk melengkapi silakan. Yo kang kajipur kon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Amma ba'du. Sekedar mengeluarkan sebuah unek-unek yang memang kalau menurut saya pribadi itu benar. Tapi belum tentu menurut pendapat sedulur-sedulur yang lainnya, semua anggota terutama para ajengan, Kang Kiai Kole, Kang Kiai Robin, dan semuanya para kiai-kiai, para ustaz. Saya ingin mengusulkan itu sebuah saran karena yang pernah saya ikuti selama itu di JKH itu pada umumnya, pada dasarnya Terus. pada dasarnya itu semuanya pasti merasakan, misalnya kalau dalam keadaan yang misalnya yang jauh nih, kadangkala itu ada kendala di kendaraan ataupun ada kendala misalnya ada di nominal materinya seperti itu. Jadi saya itu pengen sekali mengusulkan Lanjut aja Pak. Jadi saya itu pengen sekali Terus kedua, ya lanjut. aja belum menang daripada orang yang merontok.
ketika berangkat itu alangkah indahnya menurut saya itu menyisihkan atau untuk memberikan iuran, dan nanti pemanfaatannya itu lebih bukan lagi atau lebih manfaatkan lagi, dimana menurut pendapat koro-koro kiai itu terserah, dan salah satunya adalah untuk transportasi, misalnya dalam keadaan untuk pergi semaan di tempat yang jauh. Contohnya begini nih logikanya, Yai Rogib punya mobil dan otomatis butuh bensin. Kalau ya Allah alam ya, mungkin Yai Rogib punya ikhlas yang tinggi lah untuk bisa ngajak dalam satu mobilnya untuk pergi misalnya ke bank, itu pasti butuh nominal biaya sekiranya sedikit-sedikitnya adalah sebuah bensin Dan tol. Nah, dan letak di situ saya itu ingin mengusulkan sebuah usulan, alangkah indahnya ketika yang berangkat ikut semaan itu bagaimana kalau adakannya sebuah iuran. Toh ini maaf ya, satu yang saya rasakan untuk mengikis pertama kali berangkat Al-Quran, untuk ngaji Al-Quran itu mengikis hati saya itu untuk mengharapkan sebuah bisyarah. Maaf nih, ini masing-masingnya, tapi di diri pribadi saya pertama seperti itu. Dan kalau saya merujukkan sebuah iuran, adanya sebuah iuran tersebut itu salah satunya adalah mengikis hati saya, karena memang benar-benar tolak ukur adalah untuk menghargai, menghormati, dan pengen mengaji Al-Quran. Jadi barangkali usulan saya tersebut bisa dipakai, ya alhamdulillah, dan bagaimana baiknya pun itu terserah para ajengan-ajengan, para kiai, sama ya boleh Abah Lukman, ya Rogib, dan yang lainnya. Intinya itu untuk pemanfaatannya apa itu semua terserah, intinya untuk mempermudah dalam semua akses ataupun dalam keadaan apapun. Terima kasih sebelumnya kalau misalnya ada hati atau yang bisa menyinggung atas pertanyaan saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, terima kasih. Terus kemudian Firman. Ini dilakukan sambil nunggu waktu tadi, coba kita isi dengan dialog, berarti ada sesuatu yang perlu dibicarakan bersama. Ini ada dua, disebutkan dulu atau dilanjut gue sampai jam 12. Cukup dulu ya, nanti kampanye. Pertemuan berikutnya kesempatan sambil nunggu daripada bosok pada rasa ini bisa ngobrol. Oke sahabat-sahabatku, luar biasa tadi cerita histeris dari Bapak Kiai Ahmad Abdul Jamaah MAG. Terima kasih, pengalaman yang luar biasanya. Itu jangan terbuai dengan masa lalu. Hari ini kadang harus memilih adanya di mana. Kalau adanya di sini, kebesarannya kita di sini. Nah, Zaman Syari itu luar biasa. Mohon kesepakatan dari teman-teman. Potensi zaman ini mau didiamkan saja atau mau coba diorbitkan? Zaman tadi menawarkan diri, pengalaman luar biasa. Di Indramayu itu semua elemen NU yang ada itu semuanya tergerak. Nah, sadar diri, sadar posisi, bukan sadar lain. Kan zaman sekarang ada di mana? Kalau ada pilihannya jatuh ada di sini, maka daripada ilmunya mubadir, kata kita tadi ilmunya luar biasa, tadi medit. Pakil. Menawarkan diri. Gimana seandainya program luar biasa Semaan Al-Quran dan Munajat Quran yang pernah berjalan di Indramayu, toh ilmunya ngatur segi Cirebon,
sekarang Anjamak sudah balik kandang ada di Cirebon, apakah Anjamak mau diam saja? Maka mohon kepada teman-teman, ini ilmunya Anjamak enaknya didiamkan saja mubadir atau kira-kira potensi kerja diorbitkan. Explore. Sekali lagi yang setuju Anjamak kira-kira untuk Setuju. menerapkan agenda besar Munajat Quran di Kabupaten Cirebon, tolong ajukan tangan. Ngacung. Setuju. Iya, maupun disaksikan oleh Kilukan ini kan Anjamak cerita. Kalau cerita enak kan wajar saja. Kan minta arahan, ini kan saya kembalikan gimana teman-teman barang bagus menurut baik atau Dimanfaatkan. oke, terima kasih. Berarti ini SJKNU nanti akan menggodok ya dengan teman-teman. Tapi gampang kalau malam ini biar soalnya sekarang masa jawabannya nunggu nanti, sudah saja jawabannya sekarang. Nanti SJKNU ngomong dihadiri dan disaksikan oleh SJKNU. Dekat kantor. Ini SJKNU memberikan amanat besar untuk program Munajat Quran ini. Koordinatornya dikasih mandat khusus kepada Dr. Ahmad Yamaskar. Belum tahu setuju sekeplok. Haji Purko. Setuju. Tapi untuk teknisnya baru kita baru bersama. Terima kasih Dr. Ahmad Yamaskar. Selanjutnya untuk usulan duduk usul dulu. Berarti kan ide bagus, orang ide bagus pasti mau kan. Saya sih Paparukan ke KMHS itu punya jargon khusus man usula lakonana. Sama usul ya pun dilakon. Daripada usul ini digawe mall, ini digawe usul sih bebas-bebas saja, tetapi yang punya konsep, punya ilmunya otomatis hanya orang yang usul itulah yang punya volume 99%. Terima kasih teman-teman. Kalau gitu nanti ya tolong dipandu secara khusus ya, tapi surat itu akan segera diterbitkan sebagai surat mandat seperti hanya SJKNU diberikan mandat untuk menggelar program Imran di Kabupaten Cirebon. Yang kedua, terima kasih Kang Dirwan. Pada prinsipnya agenda semana Al-Quran mingguan ini kenapa ini cerita sedikit, kenapa pilihannya jatuh di hari Minggu ya. Ini kalau boleh buka rahasianya, kenapa pilihannya itu di hari Minggu, bukan hari yang lain. Ini untuk batu loncatan awalnya teman-teman ZKI ini mohon maaf ya, mumpung ada donaturnya, teman-teman ZKI ini awalnya kapan kilang kapan pelangau bukan kita kena COVID, tapi COVID yang kena kita. Kalau tadi baca kita kena COVID, saya kena COVID, ini COVID yang kena kita. Akhirnya istri ngajak jalan-jalan, anak ngajak jalan-jalan, mohon maaf lagi kosong. Maka untuk memperhalus alasan, yuk ngaji. Kalau sewaktu-waktu pas tanggal muda ada duit, ada rezeki, selesai. Pas nggak ada duit, anak nggak bisa kompromi mau jalan-jalan. Nah, alasan yang menghibur apa? Alasan yang paling pasti apa? Alasan yang bisa menghipnotis diri apa? Alasan yang bisa memberikan solusi juga apa? Ternyata jawabannya lu semangat. Jadi alasannya kan enak. Alasan ngaji semangat pada sendiri. Itu rahasia kalau dibuka. Maka terima kasih banyak minggu ini menjadi sebuah solusi salah satunya. Awal daripada dikelopak oleh rumah terus nangkap mereka semuanya. Insya Allah lebih damai. Ini ketemu kantor bisa duduk, bisa ngaji, terus bisa fresh.
Pertanyaannya, berjalannya waktu hidayah muncul. Hidayah muncul panggilan hati Tuhan masing-masing. Ya mungkin ya motivasi mau datang ke Simaan kan bervariasi. Ada yang tujuannya A, B, C, D. Yang jombloers barangkali ya Allah pengen gue punya hajat, saya pengen nikah. Kan boleh saja. Daripada nikmati lagi sudah datang hadir mendengarkan Al-Quran terus ikut berdoa, siapa tahu hajatnya akan dijawab. Begitupun seterusnya dan seterusnya. Terkait dengan iuran, ya, kalau saya pribadi, kegiatan kalau sudah sentuhannya dengan iuran itu biasanya overbelaran. Ramenya di depan. Nanti untuk eksistensinya bisa jalan terus istiqomah itu sulit. Karena dihadapkan dengan situasi dan kondisi seandainya lagi kosong, terus alasan klasik izin dimulai. Nah ini yang perlu dijawab. Maka saya secara pribadi iuran di acara semaan, di agenda semaan itu, kalau yang pengen sedekah dipersilakan. Buku sekarang katakan Robi dapat Lailatul Qadar itu ada kantongnya. Kalau pengen sedekah, tapi tidak lagi bahasanya mengistilahkan iuran. Orang yang sedekah, kenapa ditolak? Itu kalau saya pribadi. Terima kasih Kak Firman. Ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin berbagi untuk menjawab fenomena transportasi, pengen berangkat gak ada duit, kalau di sininya sudah ada alokasi untuk transportasi, nanti diatur mekanismenya. Ya. Siapapun yang pengen berbagi, pengen bersedekah, kami PJJPNU membuka kesempatan selebar-lebarnya. Tetapi kami secara pribadi tidak sepakat atau belum sepakat seandainya harus ada iuran. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Marilah sama-sama untuk sejenak kita Al-Quran. Kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum nanti kita sempurnakan dengan motivasi Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. رسول الله سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم وذريته وأهل بيته الكرام أشهد أن لا إله إلا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجميع الأولياء والشهداء والصالحين والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا يا حضرة الروح سلطان الأولياء الشعب القادر الميلادي سلطان الأولياء المولاني وإلى حضرة الروح سلطان محمود الشريف إله الله المسلم سرا وإلى حضرة الروح الشيخ مقبول سنة سبوانا وإلى رحمة
وكرامتهم وإجازتهم وسلامتهم وعافيتهم في الدين والدنيا والآخرة. أشهد بالله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإلى الله جميع مشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا وأقربائنا ولمن له حق علينا ولأرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا والمحسنين وشروسنا وأسس العليا من كتب العلماء وإلى أرواح وأسس العليا من القرآن وإلى أرواح جميع المشايخ القرآن. وأصولهم وفروعهم وبسلسلتهم وآخرهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وارحمهم ولا تعذبهم واجعل الجنة مأواهم ومثواهم بشفاعة القرآن العظيم. أشهد بالله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك رضا الله والقضاء حاجاتنا. رضا الله والقضاء حاجاتنا خصوصا حاجة أخيك عجائب وجزء حاجة أخيك حاجز السلطة حاجة أخيك حاجة السلطة حاجة أخيك الصحراء حاجة أخيك نزل البلد وزوجة حاجة أخيك نزل الأهوال حاجة أخيك عارف الزوجة من حوائج الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. بحق الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bagaimana doa tersebut? Baik. Amin. 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 Ya Rabbana Amin. Amin.
Amin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، barusan kita sama-sama menyaksikan di malam ini disepakati bahwa Dr. Jamal Syarif Kiai Haji Amin amin. Kiai Fadilah Haji dikaruniai sebuah anugerah yang luar biasa. Coba kita cari bareng-bareng kenapa yang hadir ini bersepakati berjalan untuk diamanani menggerakkan munajat Quran. Coba setelah kira-kira dilihat aspek apa? Apakah aspek karakter jumlah Qurannya paling bagus? Biasa. Apakah karena bacaan Qurannya paling indah? Apakah jam-jam Qurannya jamak paling luar biasa? Di luar baik. Tapi kenapa amanah ini diberikan kepada coba cermati kenapa rakyat Indonesia memilih presidennya Pak Jokowi? Apakah Pak Jokowi orang paling pintar di Indonesia? Paling berani. Apakah orang paling kaya di Indonesia? Dan Apakah orang yang paling punya relasi paling luas di Indonesia? Yo,
Kalau hari ini KMDI secara finansial paling kaya di ruangan ini, kira-kira apakah ngajari paling contoh usahanya? Apakah paling keilmuan kemampuannya paling mumpuni dalam bidang ekonomi? Lah, yuk kita mulai. Ternyata kehidupan itu menunjukkan bahwa ada orang-orang yang oleh Allah dikasih karunia berilmu. Kenapa? Nah, saya ingin malam ini kita sendiri. Jadi manusia itu ternyata untuk mendapatkan disebut al-insanu kamil, manusia yang adalah predikat manusia sempurna, the man of excellence. Ternyata itu ada aspek yang kita harus paham. Kenapa? Jadi di sebelah ini itu asalnya ditawarkan psikologi untuk dikasih amanah. Pertamanya tidak langsung manusia. Inna aradna al-amanata al-samawati. Langit mau nggak dikasih ajar, dikasih kesempatan, dikasih apa? Terus bumi ditawarkan juga. Bumi mau nggak kamu jadikan presiden, mau nggak kamu jadikan koordinator moneter berani, mau nggak kamu dikasih amanah menjadi seorang suami, mau nggak kamu dikasih amanah seorang istri. Ditawarkan lagi kewajiban gunung mau nggak kamu jadi usaha hebat, mau nggak kamu jadi lebih, semuanya lah. Pak Abai ayah benar kalian siap, justru yang siapa? Wahamalah al-insan. Kenapa nggak wahamalah al-nas? Tetapi wahamalah al-insan. Jadi siapa yang bakal siap mendapatkan predikat sebagai al-insan? Ternyata cirinya orang yang dia ketika dikasih amanah dia siap. Makanya kalau ada orang dikasih amanah gak siap, sebetulnya boleh jadi itu tidak bisa. Boleh jadi itu langit, gunung, boleh jadi itu bumi. Kalau orang dikasih kesempatan, dikasih amanah, dikasih tanggung jawab, nolak, jangan-jangan itu nggak bisa. Justru makhluk yang paling siap diibadi tanggung jawab ibadah apa itu adalah al-insan. Dan kalau mau tahu, sejatinya yang memiliki amanah itu bukan kita ini masih laksanakan karena kalau di malam ini agama ditunjuk disepakati menjadi koordinator untuk menggerakkan menjadi Quran sebelum hari jamaknya lahir itu sudah tercatat jauh di zaman jamak. Jadi siapa yang pilihan amanah ini? Hakikatnya. Maka kalau ada orang dikasih amanah kita, pasti dia tidak akan menjadi bukan pasti. Makanya kenapa orang-orang hebat itu, kenapa orang-orang yang malah kita dikatakan mereka hebat, itu karena ternyata dia mengubah amal biasa. Baginda Rasul adalah sosok yang dikasih amanah gak tanggung-tanggung, luar biasa berat dan besar. Amanahnya Quran. Karena amanahnya Quran gak tanggung-tanggung. Di samping pribadinya harus tampil sesuai cerminan Quran. Tidak hanya itu, bagaimana harus menciptakan minat. Tidak hanya itu, aspek tanggung jawab besar kenabiannya. Tidak hanya itu,
bagaimana perilaku sehari-harinya harus juga menjadi contoh. Wajar kalau kita Rasul mendapatkan pendidikan sebagai khidmat. Maka kenapa kita memberikan penghormatan ke presiden, ke gubernur, ke bupati, dan karena mereka orang yang sigap menerima. Makanya saran saya, yuk jangan pernah belajar menghindar dari kamu. Karena kalau ada orang belajar, dia justru ketika dikasih amanah nolak atau menghindar, sejatinya dia sedang mengkerdilkan dirinya sendiri. Karena kalau hakikatnya amanah itu adalah fadlun min Allah. Makanya kalau hari ini mengaji ayat setelah finansial dulu, tadi bukan karena mengaji ayat itu berbisnis dan bukan karena alim lokal bisnisnya, lebih pada harga min fadlun. Kalau hari ini kan zaman di keamanan koordinator belajar Quran, bukan karena Quran macam apa itu. Bagus. Bukan karena ada terbang Quran itu lebih teman, tetapi ada Fadli Rabb. Nah, kalau ada orang dikasih fadl min Allah, nolak, enggak, yang tidak terima berarti yang paling tidak terima adalah yang kasih. Termasuk hari ini kita sadar atau tidak, sebenarnya dikasih amanah yang paling spesial di muka bumi. Amanah itu adalah ayat-ayat. Siapa yang betul-betul amanah itu dipegang secara dia betul-betul akan dikasih yang betul-betul. Tetapi siapa yang mengabaikan, siapa yang mencoba atau bahkan ragu, makanya orang besar menjadi besar itu kan ada amanah. Tidak mungkin orang akan besar kalau tanpa ada amanah. Dan kita tidak akan pernah bisa lepas menghindar dari amanah. Kalau kita disebut sebagai suami, maka sekaligus kita dikasih amanah untuk bertanggung jawab terhadap keberlangsungan istri kita. Dan yang sifatnya afdal. Kalau kita hari ini statusnya sebagai bapak, maka kita dikasih amanah sekaligus sebagai seorang ayah, bagaimana bertanggung jawaban terhadap mendidik anak-anak kita, mengatakan anak-anak kita telah menjadi anak-anak yang soleh atau tidak. Kalau hari ini kita dikasih amanah sebagai guru, maka dalam waktu yang bersamaan kita akan diminta bertanggung jawab bagaimana responsibility tanggung jawab kita untuk mentransfer ilmu terhadap siswa kita. Bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita, murid-murid kita sampai kita. Kalau hari ini kita dikasih amanah sebagai anggota legislatif, maka dalam waktu yang bersamaan kita akan dimintai, akan diberikan amanah untuk bertanggung jawabkan posisi kita selanjutnya, akan dimintai bertanggung jawabkan dengan posisi yang digunakan untuk apa saja. Termasuk kalau hari ini kita dikasih amanah dengan predikat sebagai hafizul Quran, Qurannya diterapkan seperti apa saja dan pasti akan menjadi bertanggung. Makanya kalau saya malam ini tanggung jawabnya mau diterapkan, mau meresponnya dengan sedia atau tidak, mau menuju saja mau tidak maka yang jelas amanah ini itu. Jadi kalau amanah itu bukan karena kita bukan kita yang bangun dulu, bukan. Tetapi ada yang kau dan kenapa kalau hari ini kita dipilihkan hidup kita dikasih amanah Tuhan? Karena Allah Maha boleh cara kita untuk mengkawal kehidupan mulia kita akan dituntut dari jalan Tuhan.
suatu saat seandainya dia juga menugaskan tidak hanya ke pengajaran, katakan lebih nanti tolong siarkan Tuhan, siarkan mendadak berani atau siarkan katakan surat Qul atau siarkan surat Al-Fatihah ini oleh saya diterima dengan setelah itulah cara kita Allah akan menuntut kita mendapatkan makanya kalau ada pertanyaan apa yang saya dari usul kalau budaya terkadang kita bisa ngomong bukan karena kita punya ide bukan karena pikiran kita tetapi Allah memberikan satu sentuhan agar kita merasa lagi-lagi ada di Allah wasilah dan kita. Kalau saya hari ini juga bukan saya merasa punya juga bukan karena pengetahuan semata-mata ada di Allah. Lanjutannya beliau berdua asyukur setiap amal setiap karya adalah setiap kesempatan belajarlah bahwa ini makanya apa bedanya Korun dengan Nabi Muhammad ketika sama-sama karuniai juga kekayaannya luar biasa. Allah qala innama utitu ala ilmi begini kan saya itu kok. Tapi kalau Nabi Muhammad qala hadza min fadli itu Allah harus ada tanggung, harus ada amanah, harus ada responsibility. Karena itulah yang akan mengantarkan kita untuk mendapatkan predikat al-insan al-kamil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh KFKI terutama kita dalam ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Apa yang disampaikan terkait dengan penugasan organisasi agama menerbitkan SK Koordinator Wilayah Qurani Kabupaten Cirebon. Gerak. Apa yang dinasihatkan oleh Kiai Lukman luar biasa. Mudah-mudahan kita mendapatkan amanah apa aja bentuknya, baik harta, ilmu, atau penugasan atau yang lainnya, ambillah sebagai hada bukan birobi, bukan seperti Korun yang dan juga menerima amanah ini bukan hakikatnya karena cekihannya, bukan karena daya baliknya, kelumannya. Ini dari sana oleh dia kalau menolak berarti bukan al-insan, bukan manusia, tapi Gunung. sebelumnya ayatnya apa itu? Al-jibal as-sama al-ard. Bumi, gunung, masya Allah. Mudah-mudahan kalian menjadi insan yang sempurna bagaimana